Selanjutnya adalah tren audit IT. Jadi seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, sekarang semua itu serba pakai internet, semua serba pakai teknologi, komputer, gadget dan lain sebagainya. Awalnya dulu ketika di tahun 90-an akhir, ketika teknologi mulai berkembang begitu pesat, begitu banyak gadget yang digunakan, saat itu sudah mulai banyak framework atau kerangka berpikir, kerangka kerja yang menjadi pedoman atau dasar para auditor untuk menilai kinerja suatu sistem. Yang pertama adalah COBIT itu ya, mungkin kita sudah pernah belajar dulu di audit sama di SIA. COBIT itu yang paling pertama kali. Kemudian sering berjalannya waktu karena semakin banyaknya risiko, semakin banyaknya kerentanan yang dapat dihadapi oleh teknologi, terutama dalam dunia kerja, dalam organisasi, semakin banyak pula framework yang berkembang yang digunakan. Ada COSO, kita juga pernah belajar COSO ya kan. Kemudian ada ISO juga. ISO adalah sebuah standar ya kan, yang kalau organisasi tersebut sudah menerapkan, berarti akan mendapat sertifikasi ISO. Kemudian ada juga TSPC, dan ada banyak lagi lainnya. Sebenarnya secara esensi semua framework ini dikembangkan, dibuat dengan tujuan adalah untuk mengidentifikasi risiko yang akan terjadi pada sebuah teknologi gitu ya. Misal nanti ada contoh gampangnya, ini contoh paling gampang, misal nanti ada virus, misalnya ada pembobolan data, misal ada kerusakan ini dan itu sebagainya, itu semua namanya kan risiko. Nah itu semua diidentifikasi dulu dan dicari tahu bagaimana cara untuk mengantisipasinya. Selain itu juga dilihat kinerjanya, apakah pemrosesannya sudah cukup baik, apakah hasil informasi yang diberikan valid, dan banyak lagi lain. Nah, untuk menilai baik buruknya semua itu tadi, menurut TSPC ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam sebuah sistem yang bekerja. Pertama, security, jelas keamanannya, apakah bisa dibobol, apakah bisa diserang, semisal ada akses yang tidak sah, ada akses yang tidak dikenal, apakah sistemnya tetap berjalan atau enggak. Apakah mau kemudian memblokir atau enggak, itu dilihat keamanannya. Yang kedua, availability, ketersediaan atau kemampuan. Si sistemnya ini sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tujuan pemakaian sistem atau misal software gitu ya. Misal beli SAP gitu katakan. Ada perusahaan beli SAP, apakah SAP-nya memang berjalan lancar semua sesuai yang diinginkan? Bisa untuk mencatat jurnal, bisa untuk membuat laporan keuangan, bisa untuk ngirim invoice, ngirim ini dan lain sebagainya lah. Pokok semua fungsinya itu available apa enggak, tersedia dan bisa digunakan atau enggak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah integrity. Integrity di sini adalah pemrosesannya, integritas pemrosesannya. Apakah sistem itu bisa memproses input atau bekerja dengan baik dengan cara-cara misalnya apakah sistemnya itu mengerjakan tugasnya dengan lengkap, dengan tepat waktu, dengan akses yang sah dan banyak lagi lainnya. Itu integrity, jadi integritas pemrosesannya yang dilihat. Yang keempat, confidentiality. Confidential ini artinya rahasia. Apakah data-data atau informasi yang bersifat rahasia ini memang dilindungi, bisa dijaga, nggak sampai bisa terbobol, nggak sampai terbongkar. Yang terakhir adalah privacy. Apakah segala macam bentuk transfer data, semua input, semua proses yang dikerjakan dalam sebuah sistem itu sudah sesuai dengan prinsip privacy yang diterima secara umum. Jadi 5 hal ini yang menjadi indikator. Kemudian dalam mengaudit IT itu bisa dibilang didasari atau mendapat sumbangsih gitulah, mendapat kontribusi ilmu dari beberapa bidang yang berbeda. Yang pertama, fundamental bisnis, jelas. Menjadi seorang auditor IT itu harus ngerti tentang bisnis juga, harus ngerti siklusnya seperti apa, proses bisnis dari hulu ke hilir sampai ke konsumen itu seperti apa, itu harus ngerti. Setidaknya fundamentalnya harus paham. Yang kedua adalah manajemen IT. Manajemen IT ini berkaitan dengan serangkaian cara atau metode gimana untuk mengimplementasikan, dari merancang, mengimplementasikan dan mensukseskan sebuah sistem. Yang ketiga adalah keperilakuan. Jelas untuk mengetahui kinerja manusia berkaitan dengan teknologi itu seperti apa. Apakah ada kecurangan mungkin, apakah ada tindakan tidak etis, kenapa kok sebuah sistem mungkin tidak bisa berjalan dengan baik, apakah ada kesalahan manusia di sana. Kemudian yang keempat ada ilmu IT. Kalau ilmu IT ini lebih ke prakteknya, dalam artian mengerti soal software, hardware, kemudian nggak harus detail memang, tapi setidaknya cara kerjanya, pemrosesannya dari ini ke ini, itu harus mengerti semua komponennya. Yang terakhir jelas audit konvensional. Cara mengaudit
yang selama ini sudah diterapkan, yang diajarkan dan dilakukan di lapangan itu seorang auditor IT juga harus paham, juga harus katam, harus ngerti. Jadi dari 5 bidang ini kemudian kalau dikombinasikan menjadi audit IT. Selanjutnya information assurance. Ini itu dalam artian ini ya, jaminan mengenai integritas informasi. Integritas informasi ini maksudnya apakah informasi tadi aku sudah bilang ya, apakah informasi itu valid dan bisa dipercaya. Itu maksudnya. Seperti yang kita ketahui sama-sama ya, namanya sistem itu kan rentan dengan misal dihack, dibobol, entah dari virus malware, entah dari karyawan sendiri yang ngotak-ngatik, kan banyak sekali risikonya, banyak sekali ancamannya. Nah, itu ketika diterapkan dalam sebuah organisasi, dalam sebuah dunia kerja, harus ada sebuah tatanan yang jelas, sehingga bisa menciptakan sebuah tameng, bisa dibilang. Tameng pengendalian untuk mengendalikan si sistem ini tadi, menjauhkan dari segala macam risiko, menjauhkan dari segala macam ancaman, yang membuat sistemnya ini dapat bekerja dengan baik, sehingga hasilnya adalah informasi yang baik, yang berintegritas, yang artinya bisa dipercaya, yang valid untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya kita bahas soal kebutuhan audit IT. Kenapa sih kok dibutuhin gitu ya? Awalnya auditor itu menggunakan audit IT itu sebenarnya sebagai perluasan aja. Perluasan dari audit konvensional yang pakai laporan keuangan secara manual dan lain sebagainya itu, ketika ada IT sebenarnya yang digunakan sebagai bisa dibilang alat bantu. Tapi lama-lama karena begitu banyak organisasi, begitu banyak perusahaan pakai IT juga, otomatis IT-nya ini, sistemnya, informasi dan teknologi yang ada diterapkan sama perusahaan-perusahaan ini tadi juga harus diaudit. Jadi alasan pertama kenapa auditor melakukan audit IT ya, kenapa butuh audit IT, auditor merasa terbantu dalam kegiatan atestasi, dalam kegiatan memberikan jaminan, ya kan, memberikan opini, itu auditor amat sangat terbantu oleh IT. Yang kedua, tadi aku sudah bilang, banyak perusahaan, banyak manajemen itu merasa komputer atau ya teknologi lah ya, itu adalah sebuah sumber daya yang luar biasa yang bisa menjadi competitive advantage, menjadi keunggulan bersaing, sehingga banyak perusahaan itu akhirnya pada pakai, beli software mahal, beli komputer canggih, dan lain sebagainya. Yang ketiga, karena pemakaiannya tinggi tadi, akhirnya banyak organisasi profesional dan organisasi publik pemerintahan itu akhirnya merasa perlu, ya harusnya ada loh ini serangkaian tata cara prosedur untuk mengaudit sistem informasi atau IT. Nah, untuk mengaudit IT ini nggak gampang, karena ada beberapa hal-hal yang harus diterapkan dan dicamkan baik-baik. Apa aja itu? Aku jelaskan. Pertama, menerapkan pendekatan risk-based audit atau audit berbasis risiko. Sekarang semua itu didasarkan pada risiko. Dalam artian, di zaman sekarang ini itu semua itu serba nggak pasti. Bisa aja besok itu muncul ada sebuah virus yang bisa mensusupi semua komputer Windows tiba-tiba. Itu namanya risiko. Jadi, auditor harus berpatokan dengan risiko itu. Apa aja sih yang memungkinkan sistem ini tadi, sistem klien kita ini tadi menjadi terancam, menjadi rusak mungkin. Yang kedua, menggunakan alat dan teknik audit berbasis komputer. Jelas harus paham, harus ngerti melek teknologi itu jelas. Yang ketiga, memahami dan menerapkan standar. Standar ini kayak tadi aku bilang ada ISO, itu kan termasuk standar. Itu seorang auditor juga harus mengerti dalam menilai kinerja sistem, dalam menilai organisasi yang menerapkan sistem itu, semuanya itu harus didasari dengan mengerti dulu standarnya seperti apa. Yang keempat adalah memahami peran dan ekspektasi dari penggunaan IT. Gampangnya seperti itu, dalam artian begini, menjadi seorang auditor itu harus ngerti kenapa kok si manajemen ini misal beli Oracle daripada SAP. Alasannya apa? Kelima, menilai masalah informasi, kerahasiaan, privacy, dan ketersediaan informasi yang dapat membahayakan organisasi. Jadi jelas ya itu ya, harus mengerti, harus sadar, harus peka. Kalau ada hal-hal yang mungkin dapat mengancam dari informasinya itu ya, yang di dalam sistem itu yang bisa membahayakan perusahaan. Yang keenam, memeriksa dan memverifikasi kepatuhan organisasi terhadap hukum IT yang berlaku. Jelas harus taat dengan hukum yang ada. Yang ketujuh, mengevaluasi siklus hidup sistem. Jadi jelas kalau namanya sistem itu ada yang baru awal banget kan di prototype dulu ya, dikembangkan, kemudian baru jadi awal, versi beta biasanya istilahnya, kemudian versi finishnya, versi final jadi digunakan, terus seiring berjalannya waktu itu bagaimana kinerjanya sampai akhirnya nanti mungkin sudah nggak dipakai lagi, mungkin sudah jadul, sudah usang gitu ya. Itu harus mengerti siklusnya seperti apa.
Yang terakhir jelas melaporkan kepada pihak manajemen dan melakukan tindakan korektif ke depan. Kalau misal ada yang salah, mungkin ada yang keliru, mungkin ada yang kurang maksimal, ada yang kurang efektif, itu harus dilaporkan ke pihak manajemen supaya manajemen tahu dan memberikan saran sebaiknya seperti apa. Selanjutnya yaitu tata kelola teknologi informasi. Tata kelola teknologi informasi sering digunakan perusahaan untuk menangani masalah-masalah yang sering terjadi pada teknologi informasi. Lalu, apa definisi dari tata kelola teknologi informasi? Tata kelola teknologi informasi didefinisikan sebagai proses di mana teknologi informasi perusahaan dikendalikan dan diarahkan agar semakin efektif. Slide berikut menunjukkan beberapa fungsi dari tata kelola teknologi informasi. Yang pertama, tata kelola teknologi informasi dapat membantu perusahaan dalam memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan itu telah sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, tata kelola teknologi informasi ini dapat memastikan biaya yang diinvestasikan untuk teknologi informasi telah efektif berjalan dan perusahaan tidak mengalami kerugian atas hal itu. Dan yang ketiga, dengan tata kelola teknologi informasi, perusahaan dapat melakukan pengelolaan risiko lebih baik dan dapat melakukan identifikasi terhadap risiko-risiko baru. Konsep ini juga sering diperbarui oleh perusahaan agar semakin efektif dan relevan dengan kondisi-kondisi tertentu, di mana kita tahu kondisi-kondisi bisnis sering berubah. Hal ini yang membuat konsep ini selalu diperbarui agar semakin relevan dengan kondisi yang sebenarnya. Contohnya seperti pemakaian teknologi informasi yang baru. Tentu saja resiko yang didapatkan atas pemakaian teknologi informasi yang baru ini berubah dan pengendaliannya pun berubah. Atas hal ini, perusahaan perlu mengidentifikasi resiko-resiko tersebut dengan menggunakan tata kelola teknologi informasi. Perlu diketahui, dalam penerapan dan penggunaannya, teknologi informasi digunakan oleh seluruh orang di dalam organisasi. Hal ini dikarenakan teknologi informasi sangat mempengaruhi seluruh proses organisasi bisnis. Atas hal tersebut, berikut merupakan beberapa alasan mengapa konsep tata kelola teknologi informasi harus digunakan yang dilihat dari seluruh sudut pandang organisasi. Yang pertama, meningkatnya ketergantungan pemakaian sistem dan informasi. Di sini perlu diketahui ya, kalau penggunaan sistem dan informasi cenderung meningkat dari dulu hingga sekarang. Hal ini dikarenakan teknologi informasi sendiri memudahkan proses bisnis. Namun, tidak dapat juga dipungkiri bahwa resiko kesalahan selalu tetap ada. Atas hal ini, konsep tata kelola teknologi informasi digunakan untuk mengidentifikasi resiko-resiko baru yang terjadi. Alasan kedua yaitu kerentanan ancaman yang luas. Adanya ancaman terkait dengan informasi yang rusak dan informasi yang hilang itu menyebabkan informasi menjadi tidak efektif, sehingga keandalan dan keamanan informasi harus tetap selalu dijaga. Oleh karena itu, tata kelola teknologi informasi sangat bisa membantu dalam hal ini. Selanjutnya, skala dan biaya investasi. Di sini, melalui konsep tata kelola teknologi informasi, perusahaan dapat menganalisis skala dan biaya investasi yang dikeluarkan dan seefektif apa teknologi informasi tersebut telah digunakan. Dan selanjutnya, adanya fakta bahwa teknologi dapat mengubah seluruh proses organisasi. Dalam praktik bisnis sendiri, teknologi pun sangat berperan penting dan mengubah konsep seluruh organisasi. Oleh karena itu, tata kelola teknologi informasi harus tetap selalu digunakan untuk memaksimalkan teknologi informasi tersebut berjalan dengan efektif. Selanjutnya, peran auditor teknologi informasi. Di sini, auditor teknologi informasi harus memiliki keterampilan untuk pemahaman dalam metode pemrosesan informasi dalam mengevaluasi teknologi informasi yang semakin kompleks. Dan di sini biasanya metode ini disebut dengan audit sistem terkomputerisasi. Selain itu, adanya penggunaan teknologi informasi yang baru menyebabkan timbulnya resiko-resiko baru pula. Dan resiko yang baru memerlukan pengendalian yang baru pula. Di sini, auditor membantu manajemen dalam memetakan pengendalian atas resiko tersebut. Berikut merupakan peran auditor teknologi informasi beserta fungsinya. Yang pertama, auditor sebagai konselor. Di sini, auditor membantu manajemen dalam mengembangkan kebijakan, prosedur,
standar dan praktik terbaik tentang pengamanan informasi pada teknologi informasi. Contoh kebijakan keamanan yang baik yaitu seperti menentukan fitur keamanan, yang kedua memberikan pedoman untuk komunikasi eksternal, yang ketiga mendefinisikan tanggung jawab, yang keempat menentukan prosedur pemulihan. Intinya di sini auditor teknologi internal sebagai konselor menciptakan tata kelola bersama atas pengujian yang dilakukan untuk penggunaan aplikasi dan jaminan atas teknologi informasi dalam organisasi. Selanjutnya, peran auditor teknologi informasi sebagai mitra manajemen senior. Di sini adanya kemungkinan bahwa sistem telah bekerja sama dengan baik, namun tidak sesuai dengan operasi bisnis. Contohnya seperti sistem tidak sesuai dengan peraturan akuntansi pada termin penjualan ataupun termin pembelian organisasi. Di sini auditor membantu manajemen perusahaan ataupun manajemen senior dalam memahami kebutuhan organisasi tersebut. Terdapat 6 fungsi yang di-breakdown dalam peran auditor sebagai mitra manajemen senior. Antara lain, memberikan penilaian independen kepada manajemen tentang pengaruh keputusan teknologi informasi, menilai semua resiko secara akurat, membantu memastikan kebutuhan perusahaan ataupun operasi bisnis telah sesuai dengan sistem yang ada. Selanjutnya, auditor sebagai investigator. Di sini, dikarenakan peningkatan undang-undang terkait dengan penggunaan bukti komputer untuk memitigasi tindakan kriminal, maka auditor mendapatkan peluang baru atas hal ini, yaitu audit forensik komputer. Di mana audit forensik komputer ini, auditor bekerja sama dengan spesialis forensik komputer untuk mendapatkan wawasan terkait dengan sistem dan jaringan tertentu. Sejalan dengan disahkannya Homeland Security Act, Patriot Act, dan SOX, auditor eksternal maupun internal menjadi lebih penting dalam hal melakukan validitas dan memverifikasi dalam hal infrastruktur keuangan. Dan auditor teknologi informasi di sini menilai validitas dan keandalannya serta keamanannya. Namun tidak hanya terbatasi pada bidang-bidang ini, auditor teknologi informasi akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan yang terjadi, seperti keamanan teknologi informasi dan bidang forensik komputer. Kriteria auditor teknologi informasi sebagai profesi telah dipenuhi dan disesuaikan dengan bidang tersebut, yaitu memiliki kumpulan pengetahuan umum, sertifikasi dan pendidikan keberlanjutan, asosiasi profesional dan standar etika. Selanjutnya terdapatnya kumpulan pengetahuan umum. Penelitian atas identifikasi pengetahuan umum ini telah dilakukan sejak tahun 1975, dan organisasi-organisasi dunia pun telah menerbitkan dan menjelaskan studi dan makalah utama tentang topik pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan oleh auditor untuk mengaudit sistem komputer ini, seperti konsep dan praktik audit, konsep dan praktik manajemen, sistem komputer, telekomunikasi dan operasi, dan perangkat lunak, informasi teknik pengolahan data, pemahaman bisnis lokal dan internasional. Selanjutnya, sertifikasi auditor internal. Sertifikasi merupakan komponen penting dalam sebuah profesi. Ini untuk mengukur bagaimana pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan seseorang dalam bidang yang diambilnya. Dalam teknologi informasi, auditor memiliki sertifikasi yang bernama Certified Information System Auditor, di mana syarat untuk mengambil sertifikasi ini yaitu lulus ujian tertulis, memiliki minimal 5 tahun pengalaman pekerjaan dalam auditor, kontrol, ataupun keamanan IS profesional, mematuhi kode etik profesional, dan yang keempat, mematuhi kebijakan pendidikan berkelanjutan. Aku melanjutkan presentasi dari kelompok pertama dengan materi Asosiasi Profesional dan Standar Etika. Bagaimana kita tahu atau seperti staf profesional IT, auditor juga tergabung dalam satu atau lebih asosiasi profesional dan memiliki kode etik serta standar praktik profesional dan panduan yang membantu mereka dalam melakukan pekerjaan dan audit mereka. Konsekuensinya apabila mereka tidak mengikuti kode etik dan standar praktik profesional tersebut, mereka dapat terbuka untuk potensi tuntutan hukum dan bahkan pencabutan sertifikasi. Auditor TI memperoleh sertifikasi CISA, mereka juga berlangganan kode profesional etika. Kode ini berlaku tidak hanya untuk perilaku profesional, tetapi juga perilaku pribadi auditor TI.
Kode ini mensyaratkan bahwa standar ISACA harus dipatuhi, kerahasiaannya dijaga, setiap kegiatan ilegal atau tidak pantas dilaporkan. Kompetensi auditor dipertahankan, kehati-hatian digunakan selama audit, hasil pekerjaan audit dikomunikasikan, dan standar perilaku dan karakter yang tinggi dipertahankan. Selanjutnya yaitu ada kurikulum pendidikan. Audit IT adalah profesi dengan perilaku, tujuan, dan kualitas yang dicirikan oleh standar teknis dan etika di seluruh dunia. Ini membutuhkan pengetahuan khusus dan seringkali persiapan akademis yang lama dan intensif. Kebanyakan akuntansi, audit, dan perkumpulan profesional IT mempercayai bahwa perbaikan dalam penelitian dan pendidikan pasti akan memberikan teori yang lebih berkembang dan basis pengetahuan empiris untuk fungsi audit IT. Kurikulum model untuk pendidikan sarjana dan pasca sarjana dalam pendidikan audit sistem informasi dan IT diterbitkan pada bulan Maret 1998 dan diperbarui pada tahun 2004, 2009, dan 2011 oleh Audit Sistem Informasi dan Asosiasi dan Yayasan Kontrol atau Control Association and Foundation. Tujuan model ini adalah untuk menyediakan bagi perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang diperlukan untuk mendidik siswa atau mahasiswa dan mempersiapkan mereka untuk memasuki profesi audit IT. Baik, selanjutnya yaitu pengalaman dan keterampilan. Pengalaman dalam audit IT adalah suatu keharusan yang pasti. Tidak ada di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan pekerjaan aktual, yaitu pengalaman di dunia nyata sendiri gitu. Teori juga berharga dan sebagian besar harus dipakai oleh auditor IT untuk melakukan audit. Misalnya jika auditor IT ingin menunjukkan komitmen dan tingkat pengetahuan mereka di lapangan, mereka dapat memilih area yang akan diuji. Sejumlah sertifikasi profesional ada yang dapat menguntungkan auditor untuk di bidang audit IT, misalnya yaitu CISA. Seseorang harus tahu, mengerti, dan mampu mengaplikasikan teori audit IT modern. Ada lisensi dan sertifikasi lain yang relevan seperti yang disebutkan sebelumnya yang bisa sangat berguna untuk karir auditor IT. Selanjutnya yaitu kesempatan karir untuk para auditor IT. Yang pertama yaitu atau kantor akuntan publik. Ini merupakan salah satu kesempatan untuk memasuki bidang audit IT. Meskipun pada awalnya KAP merequire individu untuk memulai karir mereka dalam audit keuangan terlebih dahulu atau memiliki pengalaman audit awal individu yang menunjukkan minat dalam spesialisasi tertentu, misalnya forensik, keamanan, dan lain-lain. Itu akan dapat dipindahkan ke spesialisasi audit IT untuk pelatihan lebih lanjut dan pengembangan karir. Kesempatan karir selanjutnya untuk auditor IT yaitu di pemerintahan. Hampir seluruh kantor pemerintahan di berbagai negara itu mempekerjakan personal untuk melakukan tanggung jawab terkait audit IT. Untuk di Amerika Serikat sendiri yaitu organisasi federal seperti NSA, FBI, Departemen Kehakiman, dan CIA yang mempekerjakan personel yang memiliki pengalaman audit IT, pengalaman keamanan komputer, dan pengalaman forensik IT. Posisi di pemerintahan menawarkan pelatihan dan pengalaman kepada personel yang bertanggung jawab untuk melakukan fungsi audit IT. Sumber untuk auditor IT pemerintahan adalah rekrutan dari perguruan tinggi dan karyawan yang mencari promosi atau transfer internal. Yang ketiga yaitu perusahaan konsultan manajemen. Bidang peluang lain bagi personal audit IT adalah konsultasi manajemen. Area karir ini adalah biasanya tersedia untuk auditor IT dengan pengalaman beberapa tahun. Banyak praktik konsultasi manajemen terutama yang menyediakan layanan di lingkungan sistem informasi komputer menyewa auditor IT berpengalaman. Jalur karir ini memungkinkan para kandidat untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian khusus mereka untuk mendiagnosa berbagai masalah informasi komputer dan manajemen, kemudian membantu organisasi dalam mengimplementasikan solusi. Sekian presentasi dari kelompok pertama.
rekan-rekan kelas PDSIA F2 diperkenankan mengajukan pertanyaan di forum saat kelas berlangsung. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri dan terima kasih.